Tadi Pak Setio, suara saya terdengar? Ya, terdengar, Mbak. Mohon maaf nih Pak, tadi saya lupa bahwa 40 itu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oh gitu, oke. Nggak apa-apa. Terima kasih nih Pak sudah berkenan untuk diskusi bersama saya. Oh iya, sama-sama. Sebelumnya terkait surat permohonan, saya minta maaf Pak, jadi karena belum dibalas sama dosen pembimbing saya, jadi kemungkinan akan saya ajukan lagi dengan tanggal yang berbeda, karena kan saya mintanya hari ini kepada dosen pembimbing saya, tapi belum juga ditandatangani. Jadi apabila misalnya nanti dalam suratnya itu tanggalnya berbeda pelaksanaannya, apakah Bapak berkenan gitu Pak? Ya nggak apa-apa. Yang penting saya nggak mau merepotkan aja. Biasanya kan kalau untuk penelitian memang harus ada itu kan, harus ada surat itu. Prinsipnya ya sudah diketahui oleh pihak fakultas gitu, dan saya sih dukung aja. Ya, baik. Terima kasih Bapak. Ini kemarin saya sudah membaca jawaban dari Bapak dan saya ada beberapa pertanyaan follow up. Apakah sudah terdapat? Ya, sudah. Kita? Sudah. Ini saya ada beberapa pertanyaan follow up gitu ya, karena saya kan tidak tahu dinyatakan di lapangannya bagaimana. Okay. Nah, yang pertama terkait dengan pembuatan dokumen penawaran oleh satu pihak, bahwa di sini Bapak memberikan insight bahwa bisa jadi pihak yang diuntungkan dari kegiatan penyesuaian itu bukan peserta tender, tetapi pembuatnya atau pihak lain gitu, karena peserta tender bisa saja hanya sebagai alat yang dipinjam benderanya. Yeah. Gitu. Nah, saya ingin bertanya, lalu apabila, dan saya kan membaca putusan KPPU itu ya, dan saya menyimpulkan bahwa memang ini autor orang lah aktor dari tender ini, dan dia yang mendapatkan keuntungan gitu kalau saya melihat. Nah, lalu saya ingin bertanya, apa manfaatnya dari seorang penyedia jasa pembuat dokumen penawaran untuk melakukan penyesuaian atas dokumen penawaran klien-kliennya ini? Apakah dia terafiliasikah dengan portfolionya, dan apakah dan apa pekerjaan dia yang sebenarnya gitu? Apakah dia memang senyata-nyatanya pembuat dokumen penawaran atau ikut pekerjaan dadakan dia? Oke, saya coba jawab ya. Kita harus samakan dulu definisinya. Peserta tender yang saya maksud di jawaban itu adalah si perusahaan ya, atau direktur dari perusahaan yang mewakilinya gitu ya. Jadi karena kita harus bedakan dulu mana peserta tender yang benar gitu ya, yang mengikuti tender, mana yang pembuat dokumen penawaran gitu. Maka saya gunakan istilah peserta tender ya emang untuk perusahaan yang mengikuti tender
yang diwakili oleh direkturnya. Dan mohon maaf, monggo. Izin memotong, apakah saya boleh merecord nih Pak? Silakan. Recording in progress. Terima kasih Pak, monggo. Ya, tadi sampai di definisi ya. Dan dalam dalam KPPU, dalam putusan KPPU tersebut ada juga si pembuat tender, si pembuat dokumen penawaran yang kita sebut aja langsung namanya Altur Sitomorang itu ya. Nah, kan pertanyaannya adalah, saya agak lupa pertanyaan detailnya ya, tapi apakah si pembuat tender, si peserta tender ini boleh nggak sih peserta tender menggunakan jasa pembuat dokumen penawaran gitu kan? Ya jawaban saya ya boleh-boleh aja kalau misalkan nih si peserta tender siapapun itu baru dalam hal mengikuti tender pemerintah, belum punya pengalaman, belum tahu harus gimana, akhirnya dia pakailah jasa orang yang sudah pernah menyusun dokumen penawaran untuk tender pemerintah. Itu sah-sah aja, dalam praktek bisnis saya rasa itu nggak ada masalah. Cuman ketika ada beberapa peserta tender menggunakan jasa pembuat dokumen penawaran yang sama, itu ya, kasusnya kan kayak gitu. Nah ini apakah boleh atau enggak gitu? Ya harusnya harus dilihat dulu, nggak bisa cuman bilang ini sama lantas nggak boleh gitu, nggak kayak gitu. Karena bisa jadi kondisinya si pembuat dokumen penawaran inilah adalah aktor utamanya gitu, adalah orang beneficial ownership-nya atau pemilik manfaat dari semua peserta tender itu. Karena prakteknya di lapangan, di tender-tender pemerintah banyak sekali perusahaan-perusahaan yang dipinjamkan dalam tanda kutip untuk mengikuti tender. Nah, dalam kasus ini, ya, dalam putusan KPPU ini, saya menduga memang Altur Situmorang ini adalah aktor utamanya, aktor pemegang kuncinya. Dia yang mengendalikan semua perusahaan yang ada yang mengikuti tender tersebut. Tiga perusahaan yang mengikuti tender tersebut. Karena ada 5, dua yang lain tidak terkait sama sekali kalau dilihat dari fakta persidangan. Tapi 3 yang sisanya ini memang diduga kuat dikendalikan oleh Altur Situmorang ini dan teman-temannya gitulah ya. Cuman yang memang sangat sentral adalah tokohnya Altur Situmorang. Jadi bukan peserta tendernya yang salah menurut saya, yang bisa pertama kali disalahkan, tapi justru si pembuat dokumen penawaran yaitu si Altur Situmorang. Itu maksud saya. Kan skenarionya bisa berbagai macam. Kalau menurut pengamatan saya dari putusan tersebut, saya menduga bukan peserta tender, yang 3 peserta tender itu yang secara bersama-sama bersekongkol gitu ya untuk menghilangkan persaingan dalam tender tersebut, tapi justru ada 1 orang, si Altur Situmorang ini, yang menggunakan 3 perusahaan itu untuk membuat seolah-olah tendernya kompetitif. Menurut saya itu. Baik Pak, saya ingin bertanya, kenapa itu mau memindahkan namanya? Apa manfaatnya? Sorry, suaranya agak kurang jelas, agak putus-putus. Tapi saya sempat terdengar apa manfaatnya ya? Apa manfaat? Ya, bagi yang meminjamkan benderanya si perusahaan ini. Ya faktor ini ya, uang ya. Jadi kalau pemilik perusahaan atau direktur atau komisaris atau pemegang saham dia meminjamkan dalam tanda kutip perusahaannya ke pihak-pihak tertentu untuk mengikuti tender pemerintah, tentu ada fee yang dibayarkan dari si peminjam kepada yang meminjamkan, dan itu sudah menjadi rahasia umum ya di tender-tender pemerintah seperti itu. Sorry, hilang lagi suaranya, hilang lagi. Maaf, Bapak, apakah sudah terdengar? Sudah sekarang. Baik. Nah, apakah hal tersebut itu legal ya Pak secara hukum? Kan itu kan tujuannya kan bukan tujuan yang baik ya, karena kan itu tujuannya untuk kayak persaingan semu dalam tender tersebut, dan itu juga dilarang dalam Undang-Undang Persaingan Usaha. Iya,
Kita ini dulu bahasnya, mungkin jangan langsung ke persekongkolannya, jangan sampai ke persaingan semuanya dulu. Tapi ketika ada salah satu pihak meminjam data perusahaan ke pihak lain yang memiliki perusahaan gitu, apakah itu sah atau tidak gitu ya peminjamannya? Tergantung, menurut saya tergantung bagaimana dia meminjamnya ya, karena meminjam itu kan cuman istilah singkat lah ya, saya pinjam dong perusahaan, saya mau ikut tender. Tapi sebenarnya kalau itu diikuti dengan gimana kalau kita KSO atau kerjasama operasi, nanti kita buat perjanjian di depan notaris, saya modal, Anda pakai nama perusahaan Anda, saya sertakan modal di perusahaan Anda, ayo kita ikut tender ini. Itu kan beda soal. Itu sama-sama minjam, tapi minjamnya diikuti dengan perbuatan hukum yang menurut saya bisa dianggap sah gitu ya di hadapan hukum. Tapi kalau cuma minjem tapi namanya nggak mau disebut di dalam akta, nggak ada perjanjian KSO-nya, atau nggak ada perjanjian subkontraknya dan lain-lain, itu menurut saya yang tidak benar ya. Kalau dari aspek pengadaan, ya itu udah melanggar etika pengadaan, karena di Perpres regulasi tentang pengadaan kita kan harus tunduk sama etika dan prinsip pengadaan. Kalau etika dan prinsip pengadaan, Mbak Sekar tahu deh gimana konsekuensi hukumnya. Berarti kan ada apa ya, syarat sah yang tidak terpenuhi gitu ya. Itu dulu. Nah, kalau misalkan tadi dibawa ke ranah persaingan usaha, apakah ini persaingan meminjam bendera itu persaingan semu atau bukan? Bisa jadi iya ketika yang dipinjam itu lebih dari satu. Ya, kalau dari cuma minjem perusahaan aja itu belum tentu jadi persekongkolan, belum tentu jadi persaingan semu. Tapi ketika yang dipinjam itu lebih dari satu perusahaan, dalam hal ini kita sebut saja Altur Situmorang meminjam 3 perusahaan sekaligus untuk mengikuti satu tender yang sama, itu baru jadi persaingan yang semu. Karena patut diduga kuat Altur ingin memberi kesan seolah-olah tender tersebut berjalan secara kompetitif karena ada 3 nih perusahaan yang bersaing. Padahal sebenarnya ya 3 itu hanya satu, berada di bawah satu kendali gitu. Iya Pak, terima kasih atas insight-nya. Ini saya kayak, oh wow, oh ternyata umum ya. Iya. Pengadaan pemerintah. Sangat umum. Hal ini juga sebenarnya saya agak juga Pak. Mbak Sekar, hilang lagi suaranya. Oh, mohon maaf nih Pak. Nggak apa-apa. Mohon maaf nih, oke. Nah, ini sebenarnya saya juga agak curiga Pak, karena saat saya baca putusannya itu ternyata si ketiga perusahaannya itu yang menggunakan jasa Altur Situmorang itu tidak mengecek lagi dokumennya. Karena saya pikir si Altur Situmorang ini hanya pembuat dokumen saja, dia hanya penjual jasa. Sedangkan data-datanya ya tetap dari kita, orang yang ingin ikut tendernya. Tapi ternyata kok kita nggak ngecek gitu. Itu kan pertanyaan ya, apakah Iya, jadi gimana lanjutin dulu. Berarti saya berpikirnya itu tuh bisa jadi apa ya, sebuah bukti gitu loh, bahwa ya memang ini benar-benar dipinjam dan tidak serius untuk mengikuti tendernya, karena ya tidak dicek dokumennya, tidak dicek ulang. Ya, ketika salah satu peserta tender mengikuti tender dan menyusun dokumen penawaran, ketika ada kesalahan itu wajar ya, namanya manusia ya. Mau berapa ribu kali ikut tender, kalau pasti ada aja kurangnya gitu ya, salah ketik, typo, terus mungkin ya yang lain-lain lah. Tapi kalau ketika kesalahannya itu ternyata menunjukkan ada indikasi penawarannya perusahaan A terafiliasi dengan penawaran perusahaan B, ini bukan lagi kesalahan yang manusiawi tadi gitu ya, pasti ada hal lain gitu. Oh ya, berarti ini ada indikasi kuat si perusahaan A ini terkait dengan perusahaan B ketika menyusun dokumen penawaran. Nah, tadi pertanyaannya ada kecurigaan Mbak Sekar bahwa ini kayaknya peserta tendernya nggak serius gitu ya. Ya memang skenarionya ada 2 ya, seperti yang di awal saya sampaikan. Si perusahaan peserta tendernya yang meminta Altur untuk membuatkan dokumen penawaran, atau skenario kedua, Altur yang memang membuatkan dengan meminjam perusahaan-perusahaan mereka gitu. Di skenario pertama, ketika
perusahaan itu meminta untuk tolong dong buatin dokumen penawaran, ya benar kata Mbak Sekar, harusnya jika dokumen penawaran jadi mewakili perusahaan. Ketika keputusan perusahaan salah, maka direktur yang disalahkan, kan gitu ya sederhananya. Nah, ketika si direktur itu tidak mengecek lagi dokumennya, maka sebenarnya dia menanggung semua kesalahan yang dibuat alter gitu. Nah, itu di skenario pertama. Nah, di skenario kedua ya sudah saya jelaskan tadi, ya memang karena itu perusahaan boneka ya, cuma dipinjam aja ya, emang dia nggak ngecek, dia nggak peduli dengan hasilnya, yang sangat peduli dengan hasilnya ya alter itu. Berarti kalau dalam kasusnya ini bisa saja 3 perusahaan yang dipinjam itu mereka tidak saling tahu ya bahwa ini perusahaanku ini bukan bahwa perusahaan yang dipinjam ini bukan aku saja gitu. Bisa jadi ya. Bisa jadi ya. Bisa jadi tidak saling tahu. Tapi kalau dari jalannya fakta persidangan yang ada di putusan ya, saya kira tidak mungkin mereka tidak saling tahu karena orang-orangnya saling silang gitu ya. Dia pengurus di sini, dia staf di sini gitu. Sangat kecil kemungkinan mereka tidak saling tahu. Nah, Bapak, saya izin bertanya. Lalu ini kan di dalam fakta persidangan itu terungkap bahwa peserta yang nggak lolos itu salah satunya yang dari 3 perusahaan itu kan karena memang ada dokumen yang tidak lengkap, yaitu yang sekawan jalan bersama itu tidak menyertakan jadwal. Nah, berarti itu juga semakin memperkuat dugaan bahwa memang ini memang dikendalikan oleh Arthur, karena bagaimana mungkin dengan membuat dokumen penawaran yang sama dan ada perusahaan yang lengkap, ada perusahaan yang nggak lengkap seperti itu, Pak. Semakin memperjelas gitu. Enggak, bukan dari situ kalau untuk mengetahui ada tidaknya persekongkolan ya. Karena gini, di regulasi pengadaan yang lama ya, putusan ini atau kasus ini pengadaannya di tahun 2015 kalau nggak salah ya. Dia masih merujuk ke Perpres 54 tahun 2010. Regulasi pengadaan yang sudah agak lama ya. Di mana di dalam regulasi tersebut belum diatur, pertama indikasi persekongkolan itu kayak apa, itu belum ada. Yang kedua, ketika di tender minimal peserta tender itu harus 3. Ketika kurang dari 3 maka tendernya gagal. Nah, aturan ini yang kedua ini, ketika sebuah tender itu harus diikuti minimal 3 peserta tender, maka menjadi alasan orang atau para pelaku usaha yang bersekongkol itu untuk membuat dalam satu tender ini minimal kita harus masukin 3 nih supaya tendernya nggak gagal, supaya nanti ketika 3-3-nya masuk pelan-pelan yang 2 akan mundur, yang 1 akan dimenangkan. Sederhananya kayak gitu ya. Nah, kalau saya baca di putusan ya, kan 3 ini diloloskan ya dalam setiap tahap evaluasi sampai ke tahap evaluasi yang akhir. Di evaluasi yang akhir baru nomor urut kedua ya, nomor urut ketiga mundur dalam tanda kutip ya, dengan caranya sendiri ya. Dan yang tersisa yang keempat ya, yang keempat inilah yang memang disetting dari awal itu sebagai pemenang gitu ya. Nah, harusnya kalau memang skenarionya seperti itu, menyisakan berupaya supaya semua 3 perusahaan boneka ini lolos sampai ke tahap evaluasi akhir, harusnya tidak ada syarat yang kurang. Contoh seperti tadi yang Mbak Sekar sampaikan, jadwal. Itu syarat sepele Mbak menurut saya ya. Administrasi aja sebenarnya.
itu ada di tahap awal, tahap administrasi. Kalau itu nggak ada, gugur. Nah, kalau gugur skenario tadi gagal dong. Ya dong, harusnya. Bisa jadi mungkin juga itu yang pertama. Skenario kedua, oke, gugur di situ salah satu. Berarti sisa 2. Nah, 2 ini harus sampai tahap akhir. Supaya apa? Supaya yang satu nanti bisa mundur dan yang terakhir dengan penawaran tertinggi bisa jadi pemenang. Gitu. Udah banyak model skenario lainnya. Cuman yang tadi Mbak Sekar sampaikan, apakah karena ada yang kurang salah satu ini jadwal itu sebagai bentuk indikasi persekongkolan? Menurut saya bukan itu indikasi persekongkolannya. Indikasi persekongkolan justru terlihat pada tahap evaluasi akhir itu, pembuktian kualifikasi yang peserta kedua dan ketiga ya, terlapor 1, terlapor 2 atau berapa, saya lupa kodenya ya, itu nggak hadir, ya kan, nggak hadir, ada yang nggak hadir. Nah, itu udah indikasi kuat. Kenapa dia nggak hadir? Harusnya ada alasan. Kan sudah di nama salah satu personil yang dicantumkan dalam dokumen penawaran itu kan harus hadir pada saat pembuktian gitu ya, misalkan. Kalau nggak hadir harus ditanya alasannya apa. Kalau tidak ada alasan yang jelas, itu bisa di blacklist sebenarnya. Cuma mungkin regulasinya pada saat itu belum sesempurna sekarang gitu. Nah, itu indikasi persekongkolan seperti itu, Mbak. Tadi saya berpikirnya bahwa yang tidak memasukkan jadwal itu dia sengaja dan termasuk tindakan penyesuaian gitu sih, Pak. Oh, belum bisa dikatakan seperti itu kalau untuk kalau cuma tidak upload ya. Ya, Pak. Jadi makasih Pak. Kayaknya saya ingin bertanya lagi bahwa di peraturan LKPP itu dijelaskan bahwa ada indikasi persekongkolan. Jadi apabila memenuhi 2 dari 5 indikasi itu, maka sudah bisa disebut indikasi persekongkolan. Nah, salah satunya kan adanya jaminan penawarannya itu sama, baik penerbit dan nomor urutan. Saya ingin bertanya, apa yang menjadi dasar perumusannya itu secara kumulatif, yaitu kan penerbit dan nomor urutan. Lalu apa yang akan dibuktikan dari rumusan ini gitu? Saya tuh kemarin tuh berpikir apakah nomor yang berurutan itu mengindikasikan bahwa waktu pengajuannya sama dengan mungkin pengurusnya sama. Kalau dari Pak Satio gimana nih? Iya, saya agak lupa ya, tapi sepengetahuan saya di regulasi yang di mana kasus ini terjadi, contoh-contoh indikasi itu belum ada di aturan. Seingat saya ya, bisa jadi saya salah. Tapi di regulasi yang sekarang memang sudah ada yang tadi Mbak Sekar sebutkan, kalau nomor urut jaminannya, nomor seri atau nomor registrasi jaminannya itu berurutan, itu salah satu indikasi adanya persekongkolan. Tapi kan nggak boleh cuma satu kan, harus minimal 2 indikasi, yaitu salah satu upaya supaya orang nggak gampang atau panitia tender, pokja pemilihan itu tidak gampang menuduh peserta tender itu melakukan persekongkolan. Minimal harus 2 indikasi. Salah satunya memang itu. Ya, kalau dikaitkan dengan kasus ini, ya kasus ini memang yang mengurus jaminan itu satu orang. Namanya saya agak lupa ya. Iya, Damur itu. Nah, Damur itu atas perintah Altur juga kan. Bahkan saya sempat dibaca di bagian akhir putusannya, si Altur ini memesan jaminan itu sebelum tanggal pengumuman. Tidak jelas itu pengumuman apa, tapi yang saya duga itu sebelum pengumuman tender. Nanti saya akan bahas ke sini lebih dalam. Nah, jadi sebenarnya Altur juga yang memerintahkan Damur ini untuk mengurus jaminan. Bisa jadi memang skenario yang tadi saya sampaikan ya, si para peserta tender ini masih baru pertama banget ikut tender, belum tahu cara ngurus jaminan, dia pakai jasanya Altur, tolong dong urusin semua nih dari pembuatan dokumen sampai pembuatan jaminan penawaran. Akhirnya ya udahlah, Altur daripada repot masing ngurus ke beda-beda perusahaan asuransi, pilihlah satu asuransi untuk ngurus dua jaminan. Bisa aja kayak gitu memang. Tapi kan di jawaban saya juga sampaikan, apa buktinya 3 peserta tender ini
mengurus ke Altur itu karena alasan ya mereka masih baru, mereka belum bisa ngurus sendiri atau mereka nggak tahu caranya. Itu harus dibuktikan dengan bukti komunikasinya ya. Nggak bisa cuman dengan kesaksian di persidangan, bisa aja itu kesaksian palsu gitu ya. Nah, dan cuma ngurus jaminan aja itu memang tidak bisa, ngurus jaminan dengan satu pihak atau nomornya berurutan memang tidak bisa jadi indikasi persekongkolan, ya harus ditambah indikasi lain. Nah kalau di kasus ini kan ada indikasi lain, yaitu kesalahan pengetikan gitu ya. Bahkan ada di surat perjanjian sewa peralatan. Ya, sewa peralatan. Kalau nggak salah misalkan itu surat perjanjiannya PT Sekawan atau PT apa yang satu lagi ya. Cuman di dalamnya itu memberikan peralatan kepada PT Vivo loh. Kok ini dokumen penawarannya PT Sekawan tapi tujuannya ke PT Vivo di dalam surat perjanjian. Nah, itu bahkan mungkin tidak terdeteksi dalam persidangan tuh. Karena tidak dilingkari sih. Dan saya tidak lihat itu diulas sehingga terjadi ya udah cukup. Tidak mengurangi indikasi persekongkolannya kok. Cuman itu juga sisi lain ya, yang bisa menguatkan dugaan adanya persekongkolan. Jadi saya ulangi lagi, kalau cuma jaminan nomor urutnya berurutan itu belum indikasi kuat adanya persekongkolan. Ya bisa jadi karena diurus tadi oleh pihak yang sama atau karena ya datangnya duluan PT Sekawan terus langsung PT Vivo, tapi tidak saling bertemu, itu nggak bisa dianggap sebagai indikasi persekongkolan. Harus ada indikasi lain. Berarti belum cukup ya? Belum. Nah, saya tadi kepikiran nih pas Bapak menerangkan bahwa ini tuh tidak wajar si Altur itu sudah membayar sebelum pengumuman. Iya, memesan. Pengumumannya juga nggak dijelaskan. Iya. Berarti itu dalam latangan wajar, Pak? Atau gimana? Karena saya tidak kebayang. Ya, jadi di putusan itu kan diceritakan Altur itu memesan jaminan itu melalui marketingnya si perusahaan asuransi. Iya, Jamkrindo. Dia mungkin sudah kenal lama, wajar saja itu dalam dunia tender ya. Ya tolong pesan nih, saya mau ikut tender, pesan buatin jaminan penawaran gitulah ya. Bahasanya seperti itu mungkin. Nah, masalahnya adalah dia memesan itu sebelum pengumuman. Saya kasih tahu dulu, satu-satunya pintu informasi bagi pelaku usaha untuk tahu ada tender di dalam satu instansi pemerintah hanya pengumuman tender. Satu-satunya pintu informasi. Nah, ketika dia tahu itu sebelum pengumumannya ditayangkan, maka ini harusnya didalami sih sama investigator. Tapi sayangnya saya nggak lihat itu di putusan. Harusnya investigator mendalami itu. Dari mana dia tahu ini akan ada tender di perusahaan, di instansi pemerintah tertentu, dan dia tahu dia perlu jaminan itu dan segala macam. Dari mana dia tahu? Patut diduga ada orang dalam tanda kutip, orang yang pemilik pekerjaannya kah, atau panitia tendernya kah, atau PPK-nya kah, yang menginformasikan kepada Altur, Altur nih ada tender di sini, ayo ikut. Nah, bisa jadi juga informasinya nggak cuma itu, informasinya bisa juga dibarengi kesepakatan, dan ntar tender ini lo yang menangin ya, lo yang atur ya, lo yang segala macam ya, kan bisa jadi kayak gitu. Nah, harusnya itu didalami ya. Nah, itu yang kurang didalami sama investigator. Jadi jadi kalau misalkan itu terjadi, maka bukan hanya persekongkolan horizontal yang terjadi dalam tender tersebut, tapi persekongkolan vertikal. Memang vertikalnya sudah terendus ya sama investigator. Tapi sayangnya investigator hanya mengandalkan Pokja ini lalai dalam mengevaluasi, ya kan? Iya. Ada syarat yang kurang tapi kok dilolosin. Kalau itu belum jadi indikasi kuat persekongkolan. Bisa jadi itu hanya lalai. Ya bisa jadi dia dia nggak kompeten sebagai panitia tender, dia nggak tahu ilmunya, dia kurang pengalamannya. Akibatnya dia lalai dan dia akhirnya salah menetapkan hasil evaluasi. Malah dianggap persekongkolan. Nah, itu menurut saya fatal sih.
Tapi kalau misalkan tadi ya, yang tadi si Altur ini tahu informasi tender sebelum pengumuman tuh dari mana? Kalau itu didalami, itu bisa jadi itu menjadi indikasi kuat adanya persekongkolan vertikal. Ya Pak, saya sebenarnya sebelum diskusi ini kayak belum terlalu kebayang gitu bahwa ini bisa jadi indikasi yang sangat kuat gitu. Oh iya, nah cuman kan kendalanya memang KPPU ini selalu dia pakai bukti indirect ya, indirect evidence ya. Kasus-kasus persekongkolan kan selalu kayak gitu. Harusnya memang saya nggak tahu di KPPU sendiri di Perkomnya terkait alat bukti bisa sejauh mana ya. Karena KPPU ini bukan penyidik gitu ya, nggak bisa nyadap telepon, nggak bisa OTT juga gitu kan. Contoh yang saya tuliskan jawabannya ya di Google Docs itu, ketika dia memesan ya, misalkan memang sebentar ya Mbak, sebentar. Oh, siap, ya. Oh ya, silakan. Ya, ketika dia memesan dokumen penawaran itu, mana bukti pemesanannya? Kalau memang dia memesan minta tolong Altur, kan nggak mungkin minta tolong dong. Dokumen penawaran itu tebal loh, pasti ada fee-nya. Bukti pemesanannya mana? Lewat apa? Bagaimana dia tahu kenal si Altur dari mana? Nah, itu kan harus didalami ya. Tapi itu tidak didalami sih saya lihat di persidangan. Mungkin ada di apa namanya di wawancaranya, investigasinya investigator gitu. Tapi kan di putusan tuh nggak terbayang gitu. Nah, itu harusnya bukti komunikasi itu bisa jadi alat bukti yang kuat untuk menuduh orang melakukan persekongkolan gitu. Nah, saya ingin bertanya terkait arti satu kendali. Sebenarnya setelah saya kayak baca peraturannya, saya tidak menemukan definisi yang secara gamblang disebutkan mengenai pengertian dalam satu kendali ini. Sedangkan ini merupakan salah satu indikasi persekongkolan tender gitu. Kalau yang saya tangkap itu maksud saya, kalau yang saya tangkap dari satu kendali ini itu artinya bahwa ada satu orang yang mengendalikan beberapa peserta tender untuk dijadikan pemenang, baik itu mungkin dia sebagai pengurus silang dari perusahaan yang mengurus beberapa perusahaan, atau dia yang membuat dokumen-dokumen penawaran beberapa perusahaan. Kalau dari Pak Satrio sendiri, apakah pengertian saya atau pemahaman saya ini sudah tepat nih Pak? Iya, sudah tepat. Pengertian itu tepat. Cuma memang kendalanya bukan kendala sih. Kalau di regulasi yang sekarang KPPU itu dan LKPP ya, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, memang coba merumuskan beberapa indikasi persekongkolan. Ada 5 gitu ya. Yang terakhir bahwa seluruh atau beberapa peserta tender berada dalam satu kendali. Menurut saya yang terakhir itu mencoba mengeneralisir indikasi-indikasi lain yang tidak disebutkan di 4 yang pertama gitu. Bisa jadi ya dia nggak ada salah ketik gitu kan. Dia jaminannya tidak tidak berurutan, random, atau jaminannya beda-beda dari perusahaan asuransi yang beda-beda. Terus pengurus perusahaannya tidak saling terkait dan yang lain-lain gitu. Tapi ada indikasi lain yang menunjukkan bahwa itu berada dalam satu kendali. Nah, saya menduga LKPP dan KPPU memasukkan petunjuk itu ya, kalimat itu untuk memfasilitasi indikasi lain yang tidak tercantum dalam 4 yang lain. Gitu sih. Kan contohnya IP address. Kesamaan IP address itu tidak ada di petunjuknya LKPP, nggak ada di 4 indikasi itu, tapi dia bisa menunjukkan bahwa ini berada dalam satu kendali karena ada IP address-nya sama. Misalkan seperti itu. Terus mungkin Mbak Sekar juga pernah baca paper saya ya, yang terkait
pergerakan harga dalam tender. Kalau pergerakan harganya berpola, terus pakai diuji statistik ternyata berkorelasi, nah itu kan indikasi lain sebenarnya. Tapi nggak ada di rumusannya KPPU sama LKPP. Buat saya kalau untuk paper itu nemu Pak. Nah ini. Bertanya Pak, tadi judulnya tentang apa Pak? Tentang gerakan harga nih? Iya, saya kebetulan tesis saya kan memang tentang analisis perilaku kolusif dalam tender perbaikan jalan Provinsi Jakarta. Tahunnya 2012 sampai 2015 Bapak. Saya lupa ya time seriesnya saya lupa. Dan di situ singkatnya saya mencoba menguji data-data penawaran peserta tender perbaikan jalan di Provinsi Jakarta dalam 3 tahun itu ada indikasi persekongkolan atau tidak melalui harga-harganya. Jadi kalau tender konstruksi, khususnya perbaikan jalan ya, dalam kasus yang saya studi kasus saya, itu komponen harganya kan bermacam-macam, gitu ya. Nah, kalau saya pakai rujukan penelitiannya dari Profesor Patrick Bajari dari Chicago University kalau nggak salah. Dia bilang penawaran peserta tender itu dipengaruhi pertama asetnya dia berapa. Yang kedua, jarak dari si perusahaannya ke lain, itu variabel-variabelnya. Nah, saya mengukur variabel itu dari data penawaran yang saya terima di tender perbaikan jalan dari tahun 2011 sampai 2014 indikasi persekongkolan. Jadi misalkan perusahaan A dan perusahaan B itu secara bersama-sama itu selalu ikut di beberapa tender, misalkan kayak gitu. Dan mereka saling bertukar posisi. Kadang di sini dia yang menang, besok di sini B yang menang. Begitu terus. Nah, kayak gitu-gitu. Nah, itu datanya ribuan ya. Karena ada yang, ya dalam satu tender ada yang terdeteksi, ada yang tidak. Gitu. Nah, itu bisa jadi salah satu. Kedua, ini lebih sederhana sebenarnya. Ini belum lama, tahun 2021 kalau nggak salah. Atau 2023, saya lupa. Jadi, gimana caranya seorang panitia tender pemilihan ketika dia mengevaluasi tender pekerjaan konstruksi ya, ini khusus pekerjaan konstruksi, dia bisa tahu penawarannya itu, penawaran peserta tender, ini ada indikasi bersekongkol atau tidak, atau berkorelasi atau tidak. Nah, kalau konstruksi itu kan itemnya banyak Pak, Mbak. Ya, misalkan ya kita ambil contoh aja untuk pembangunan gedung kantor. Gedung kantor itu kan ada pekerjaan pondasinya dulu, pekerjaan strukturnya, betonnya, lantai, dinding, kusen, jendela dan segala macam, sampai ke atap, sampai paling atas, sampai yang paling akhir finishing. Nah, kalau harga-harga itu saling berkorelasi, misalkan gampangnya gini, perusahaan A nawar untuk pekerjaan lantai, dinding dan segala macam, harga satuannya 1 juta, sederhananya kayak gitulah ya. Nah, perusahaan B dia nawar ya 1.200.000 untuk semua item. Berarti kan selisihnya masing-masing itu 200.000. Kalau itu konsisten di setiap item pekerjaan dia berkorelasi atau dia marginnya itu selalu 200.000, maka dia itu indikasi kuat persekongkolan. Gimana caranya bisa pas? Sementara ketika menyusun penawaran itu, para peserta tender itu sangat dipengaruhi berbagai hal. Misalkan ketika dia mengerjakan pondasi, dia akan ngitung berapa banyak tukang dia punya, berapa banyak material yang dia butuhkan. Itu perusahaan A. Perusahaan B mikir gitu lagi. Kok bisa di setiap item pekerjaan itu cocok selalu 200.000 marginnya? Sulit dijelaskan secara ini kan, secara logika kan? Maka itu bisa jadi indikasi kuat adanya persekongkolan. Itu paper kedua saya. Ya, terima kasih Pak. Nanti bisa jadi bahan baca-baca dulu. Oh iya, insya Allah kalau ketemu saya share filenya udah kemana ya nggak simpan. Siap Pak. Nah, tadi ngomong-ngomong tentang IT address, kemarin kan saya juga sudah riset lah ya dengan IT mengenai ini bagaimana sih penilaian PN ini gitu. Karena saya sebagai mahasiswa menilai kok ini hakim PN-nya itu
menyatakan bahwa kesamaan IP address itu faktor dari semakin majunya teknologi sehingga setiap instansi bisa menikmati akses dengan device-nya masing-masing gitu. Nah, lalu menurut beliau ini ya memang itu penilaiannya agak abstrak dan apabila dilihat dari data login dan logoutnya itu selalu berurutan. Jadi di menit 05A keluar, menit 06B masuk, dan itu terjadi berkali-kali gitu, Pak. Nah, saya ingin bertanya pendapat Pak Sastio. Kalau dari saya sendiri sih, bahwa pendapat Hakim PN dan Hakim MA ini kurang sesuai lah ya dengan mungkin dengan teknis yang ada atau dengan peraturan yang ada, karena si Hakim PN ini juga mewajarkan adanya pengurusan oleh satu orang, yaitu si Alfred ini mewajarkan karena ya memang dia pembuatnya gitu. Nah, apakah Pak Sastio juga berpendapat sedemikian, Pak? Bahwa ya memang pendapatnya KPPU ini lebih betul gitu. Bahwa memang ada persekongkolan gitu. Terlepas dari kredibilitas para hakim ya, bisa jadi kan ada faktor lain ya yang membuat hakim ini dipengaruhi gitu ya. Tapi saya terlepas dari kondisi itu. Memang saya setuju untuk tidak setuju juga. Pertama, setujunya karena buktinya kurang kuat. Bukti para investigator ya menetapkan para terlapor ini melakukan persekongkolan, saya harus mengakui, sorry itu saya memang kurang kuat. Karena buktinya hanya berdasarkan istilahnya gejala gitu loh, atau hanya berdasarkan indikasi. Ini tidak menunjukkan motif, ini tidak menunjukkan asalnya, akarnya kayak gimana gitu loh ya. Saya nggak tahu istilah hukum yang tepat apa. Jadi kayak misalkan kayak gini lah analoginya, ada orang kehilangan handphone dalam satu tempat keramaian, lantas orang yang terdekat dengan dia jadikan tersangka karena paling kuat dugaannya kayak gitulah. Jadi cuman berdasarkan indikasi orang terdekat dan dia hilang handphone, kan belum tentu kayak gitu. Maka harus ada yang tadi saya bilang, harus ada bukti komunikasi dulu, baru indikasi ini bisa terjembatani sama motifnya gitu ya. Motifnya sudah dapat disangkakan bahwa mereka bersekongkol karena kalau kurang dari 3 peserta ini tender gagal gitu kan. Terus juga ada informasi bahwa si Altur tahu tender ini dari awal bahkan sebelum pengumuman tender itu berjalan. Ini udah ada nih, motif-motifnya udah kelihatan. Cuman jembatannya itu tadi, bukti komunikasinya belum ada, dan itu yang menurut saya sama Hakim PN dan MA membuat putusan KPPU bisa dibatalkan gitu. Kalau saya sebenarnya ya sependapat sama KPPU, ini udah benar, udah dugaannya udah kuat banget gitu. Bakal ada persekongkolan. Cuman sayangnya investigatornya tidak mendalami yang tadi ya. Ada beberapa hal yang belum didalami dan sebenarnya itu peluang untuk mendapatkan bukti komunikasi. Seperti itu, Mbak. Lalu tadi Bapak sampaikan bahwa KPPU ini bukan investigator, jadi bukan penyidik gitu. Jadi tidak bisa melakukan sadar. Itu juga merupakan salah satu tantangan dari KPPU itu sendiri ya Pak, untuk mengumpulkan bukti-bukti komunikasi. Betul. Ya. Tapi kan itu karena regulasi yang lama ya, regulasi pengadaan yang lama, belum ada contoh-contoh indikasi, jadi belum ada juga kewajiban bagi panitia tender atau pokja pemilihan istilahnya sekarang untuk melakukan pemeriksaan terhadap indikasi-indikasi tersebut. Dulu belum ada, sekarang sudah ada. Karena sekarang sudah ada, maka pokja harus melakukannya, kalau tidak dia yang akan menanggung resiko gitu. Dia dianggap berarti lalai Anda bisa dianggap tadi bersekongkol gitu kan, bahkan bisa dibawa ke ranah pidana gitu. Salah satu memang kelemahannya sejauh ini, saya mungkin kurang update ya informasinya, KPPU belum bisa sampai ke seperti penyidik ya atau melakukan penyelidikan. Tapi dari sisi pengadaan barang jasa, LKPP itu sudah
membuat panduan pedoman bagi para panitia tender atau pokja pilihan untuk melakukan tadi pemeriksaan, ada nggak indikasi ini nih dalam sebuah tender. Nah, itu wajib dilakukan. Minimal ya sudah ada mitigasi ya, sudah ada mitigasi yang harus dilakukan oleh pokja pemilihan atau panitia tender. Meskipun di tahap pos setelah tendernya gitu ya, KPPU masih lemah ya, untuk mencari bukti. Ya, baik sekali. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir saya dan mungkin agak sedikit akademis, bahwa kan memang kalau pasal 22 ini kan pendekatannya kan melalui rule of reason ya Pak. Iya, jadi kalau sepemahaman saya tapi kalau tidak memberikan dampak yang negatif bagi persaingan usaha, itu belum bisa gitu. Betul. Tapi menariknya adalah di putusannya itu dituliskan bahwa peserta yang dimenangkan itu melakukan pekerjaannya dengan baik dan Pokja juga tidak komplain seperti itu. Dan apakah itu bisa menjadi alat untuk meloloskan persekongkolan itu sendiri, Pak? Oh, bukan sih menurut saya. Jadi kalau yang saya pahami ya, memang pendekatan Undang-Undang 5 tahun 99 pasal 22 itu rule of reason. Jadi kalau gampangnya, kalau dia bekerja sama tapi tidak mengakibatkan persaingan tidak sehat ya nggak apa-apa. Nah, masalahnya di kasus ini, mereka ini bekerja sama ya, diduga kuat bekerja sama atau bersekongkol dan mengakibatkan persaingan yang tidak sehat. Di mana persaingan tidak sehatnya? Yaitu ketika peserta nomor urut 2 dan nomor urut 3 dia mengundurkan diri dalam tanda kutip dengan cara tidak hadir pada tahap evaluasi akhir pada pembuktian, sehingga yang nomor urut 4 bisa menang. Nah, negara harus bayar lebih mahal karena penawaran yang nomor urut 4 lebih tinggi dong dari yang sebelumnya. Negara harus bayar lebih mahal untuk sebuah proyek yang sebenarnya bisa dilaksanakan sama asumsinya kalau nomor urut 2 ini bagus, penawarannya wajar, kan bisa lebih murah, bisa lebih efisien. Nah, persaingan itu dalam ilmu ekonomi kan dianggap sebagai situasi di mana situasi pasar di mana efisiensi bisa tercapai. Jadi kalau tidak ada persaingan, efisiensi tidak bisa tercapai, gitulah ya dalam ilmu ekonomi. Nah, karena akibat itu ya, karena negara harus bayar lebih mahal daripada yang seharusnya lebih murah, itulah dianggap persaingan usaha tidak sehat. Seperti itu, Mbak. Ya. Jadi tidak terwujudnya tujuan dari persaingan usaha itu sendiri ya? Iya, efisiensi. Tujuannya efisiensi ya. Nggak sederhananya ya, penawaran yang lebih rendah harusnya bisa menang gitu. Kalau misalkan tidak ada persekongkolan itu. Ya, berarti Pak, kalau sekarang saya cukup. Terima kasih Pak Sofia atas waktu dan ilmunya serta insight-insight praktisnya yang tidak pernah saya dapatkan. Dan iya, sama-sama. Senang sekali. Mbak Sekar, sekarang kayak gantian yang nanya boleh? Satu pertanyaan aja. Satu pertanyaan aja. Tapi saya agak takut nih. Enggak. Bukan pertanyaan tentang akademik. Ini bisa tahu infonya saya itu dari mana? Itu masih misteri kan? Karena kita belum bahas itu tuh. Iya. Jadi waktu itu tuh saya kan emang pengen skripsinya tentang putusan KPPU. Waktu itu tuh ada putusan Green di akhir tahun kalau nggak salah. Oh iya. Nah itu yang putusannya terbaru. Terus waktu itu saya ya udah coba baca putusan ini gitu. Saya sudah baca, aduh kok agak kurang paham ya. Kemudian cari di YouTube, terus akun Bapak muncul lah itu. Oke. Iya. Jadi kayak udah coba menghubungi Bapaknya, pasti bisa memberikan insight gitu. Iya. Gitu, Pak. Ya, itu kan saya juga mengkritisi KPPU sebenarnya. Ya, mengkritisi KPPU yang menetapkan Pokja itu dianggap bersekongkol. Padahal nggak ada buktinya. Bisa jadi Pokja cuma lalai. Kan lalai sama bersekongkol beda. Ya orang bodoh ya. Orang bodoh sama orang jahat kan beda. Kalau bersekongkol udah pasti jahat.
Tapi kalau orang lalai bisa jadi cuman bodoh. Kalau orang bodoh dianggap bersekongkol, itu fatal. Nah itu sih. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan lancar skripsinya, penelitiannya. Amin amin. Terima kasih Pak. Iya, Apabila sama-sama. saya ada pertanyaan lebih lanjut, apakah saya boleh mungkin kirim pertanyaannya ke Bapak lagi? Boleh, silakan. Insya Allah kalau ada kesempatan saya bantu. Ya, terima kasih nih Pak. Sama-sama Mbak Apakah Sekar. berkenan untuk foto bersama mungkin? Oh boleh. Saya kenang-kenangan. Oh ya. 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama Mbak Sekar. Izin live ya Mbak. Iya, Pak. Yuk, assalamualaikum. Selamat siang. Waalaikumsalam.